Selanjutnya terdapat komponen laporan keuangan syariah. Menurut PSHK 101, laporan keuangan syariah dibagi menjadi 7, yaitu laporan raja, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas atau perubahan modal, ada tambahan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ini format dari laporan raja, hampir sama seperti konvensional, namun pada akunnya terdapat sedikit perbedaan, seperti piutangnya dibagi menjadi murabahah, salam istisna, ijarah. Pembiayaan juga terdapat dari mudarabah dan musyarakah. Kewajiban dalam hal ini juga dibagi menjadi utang salam dan istisna. Ada tambahan juga dana syirkah temporer, di mana ini yang berasal dari bukan bank maupun dari bank tersebut. Yang kedua adalah laporan laba rugi, seperti konvensional, pendapatan dan beban, namun pendapatan di sini adalah pendapatan dari hasil jual beli, hasil sewa dan bagi hasil, seperti pendapatan margin murabahah, salam paralel, istisna, pendapatan sewa ijarah, bagi hasil mudarabah dan musyarakah. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal di sini saya mengambil contoh dari laporan keuangan BSI atau Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019. Formatnya hampir sama seperti konvensional, ini kalau PT. Lalu yang selanjutnya ada laporan arus kas, ini juga mengambil contoh dari laporan keuangan BSI tahun 2019. Hampir sama, bedanya pada akun, seperti pembayaran bagi hasil, dana syirkah temporer, lalu penurunan atau kenaikan piutang dan pembayaran syariah. Ada arus kas dari aktivitas investasi, di mana kalau konvensional hanya mengenai aset tetap. Nah, yang kalau syariah ada tambahan obligasi dan atau suku. Yang kelima ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, di mana sumber dana zakat ini dari dalam bank syariah maupun dari pihak luar bank syariah atau pihak ketiga. Nah, penggunaannya ini untuk apa? Untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, riqab, fisabilillah maupun ibnu sabil. Yang selanjutnya ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini sumber dana kebajikan dari infak zakat dari dalam bank syariah, terus dari sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda maupun pendapatan non halal. Nah, penggunaan dana tersebut untuk dana kebajikan produktif dan untuk sumbangan-sumbangan maupun kepentingan umum lainnya. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ini itu berisi mengenai informasi tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa atau transaksi yang penting. Yang kedua, informasi diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, sumber dan penggunaan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan. Nah, yang terakhir ada informasi tambahan yang mungkin tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.